Jumat pagi, saudara, situasi di Pelabuhan Merak terpantau ramai lancar. Tidak terlihat ada penumpukan kendaraan atau penumpang baik di dermaga reguler maupun eksekutif. ASDP mencatat, tepat pada hari Natal, 309.000 orang sudah menyeberang ke Sumatera lewat Pelabuhan Merak, termasuk diantaranya 73.000 kendaraan. Angka tersebut tidak ada kenaikan signifikan dibanding tahun lalu. Sementara itu, peningkatan penumpang di Pelabuhan Merak diprediksi terjadi pada tanggal 28, 29, dan 30 Desember untuk menghindari antrean. Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal dan membeli tiket dari aplikasi yang disediakan oleh ASDP. Para itu, saudara, arus lalu lintas di Asia Afrika Bandung yang menjadi tempat wisata favorit 2 hari setelah momen libur Natal pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Diprediksi siang hingga malam hari kunjungan wisatawan akan terus meningkat. Lokasi ini, saudara, kerap kali dikunjungi oleh wisatawan asal Bandung dan luar kota Bandung. Tempat wisata yang terletak di pusat kota ini biasanya ramai pada saat momen libur panjang seperti libur Natal dan Tahun Baru. Di Jalan Asia Afrika ini terdapat cosplayer dan fotografer untuk wisatawan sehingga seringkali arus lalu lintas pun dari arah Tambelong menuju alun-alun dan Braga Kota Bandung padat oleh kendaraan roda 4. Lalu bagaimana suasana libur Natal dan Tahun Baru kali ini? Kita sudah terhubung dengan 2 jurnalis Kompas TV, ada Niko Anggriawan di Pelabuhan Merak, Banten, dan juga Ninda Destiani di Jalan Asia Afrika Bandung. Kita ke Niko terlebih dahulu. Selamat pagi, Niko. Jadi bagaimana dengan suasana penyeberangan kapal di Pelabuhan Merak pagi hari ini? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Kalau misalnya bisa saya gambarkan pada situasi di pagi hari ini di Pelabuhan Merak ini masih normal, dan juga arahan-arahan dari kendaraan dari arah Jakarta ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga roda 4 dari arah Jakarta. Baik itu dari dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler, ini juga masih tidak terlihat adanya antrian yang akan menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Adapun data terakhir dari ASDP sendiri ini sudah mencatat sekitar 309.000 orang. Ini sudah menyeberang dari Pulau Jawa menuju Sumatera untuk nantinya bisa melaksanakan libur Natal dan Tahun Baru. Lalu kemudian termasuk diantaranya ini adalah 75.000 kendaraan yang juga telah difasilitasi untuk menyeberang. Lalu kemudian kalau kita berbicara terkait dengan cuaca sendiri di Pelabuhan Merak ini pagi ini masih berlangsung cerah. Namun perlu diwaspadai oleh calon penumpang bahwa dari BMKG sendiri telah memprediksi ada potensi cuaca ekstrim yang nantinya akan melanda sebagian di wilayah Banten ini, sebagian di wilayah Banten, lalu kemudian di wilayah Selat Sunda. Cuaca ekstrim ini yang nanti dipastikan dipotensi akan terjadi pada akhir Desember hingga awal Januari 2025. Adapun terkait dengan pergerakan penumpang sendiri, Kementerian Perhubungan telah memprediksi ada 110 juta pergerakan penumpang di libur Natal dan Tahun Baru, termasuk diantaranya nanti 50%-nya ini adalah penggunaan para pengguna kendaraan pribadi, termasuk yang nantinya mereka akan menggunakan fasilitas jasa penyeberangan di pelabuhan, termasuk di Pelabuhan Merak ini sendiri. Lalu kemudian bagaimana dari antisipasi yang akan dilakukan oleh ASDP sendiri terkait dengan penanganan yang potensi lonjakan penumpang ini? Nantinya akan ada beberapa skema seperti skema buffer zone, lalu ada skema sistem tunda, lalu ada pengalihan arus dari Merak menuju ke beberapa pelabuhan di sekitar untuk nantinya bisa mengurangi kepadatan. Lalu kemudian kalau misalnya dari buffer zone sendiri, ini SDP dan juga stakeholder terkait telah menyiapkan beberapa kantung-kantung parkir yang nantinya bisa menampung mobil-mobil atau kendaraan dari arah Jakarta yang nantinya apabila di Pelabuhan Merak sendiri sudah terjadi lonjakan kendaraan dan juga penumpang, mereka bisa diberhentikan dulu sementara di sana. Sementara juga
seperti itu skema yang nanti akan dilakukan oleh delaying system atau sistem tunda. Apabila nanti terjadi kepadatan di Pelabuhan Merak, nanti ada kilometer 68 dan 43 yang siap menampung kendaraan terlebih dahulu sebelum nantinya masuk ke Pelabuhan Merak sendiri. Dan hingga saat ini Pelabuhan Merak masih belum bisa dilintasi oleh para kendaraan roda 2 dan juga truk. Untuk aktivitas penyeberangan kendaraan roda 2 dan truk ini sudah dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan juga Pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Untuk sementara demikian, Okta. Oke, masih terpantau situasinya normal, tapi tadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana imbauan soal potensi cuaca ekstrim. Lalu, Niko, kapan prediksi puncak arus balik akan terjadi di Pelabuhan Merak, Banten? Kalau misalnya berdasarkan dari prediksi Kementerian Perhubungan sendiri, ada 3 tahap yang nantinya akan dilangsungkan oleh para pergerakan masyarakat selama libur dan Natal tahun baru ini, di antaranya tanggal 24 dan juga 25 yang mana sudah kita lewati. Lalu tahap gelombang puncak arus mudik yang kedua ini adalah di tanggal 30 dan juga 31 Desember 2024. Sementara kalau berdasarkan prediksi Kemenhub sendiri, arus balik nanti ini akan terjadi pada tanggal 1 dan 2 Januari 2024. Adapun kalau misalnya berdasarkan prediksi juga dari ASDP sendiri, nantinya akan terjadi potensi peningkatan di Pelabuhan Merak pada tanggal 28, 29, dan 30 Desember 2024. Untuk sementara demikian, Okta. Oke, baik. Dari Pelabuhan Merak, Banten, kita bergeser menuju ke Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani di sana. Selamat pagi, Ninda. Kalau di Bandung, gimana dengan kepadatan arus lalu lintas di Jalan Asia Afrika di musim libur Nataru ini? Selamat pagi Okta dan juga saudara. Betul, saat ini saya sudah berada di kawasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, di mana juga merupakan titik pusat kota ataupun salah satu tempat wisata favorit bagi para wisatawan. Yang pertama yang terkait arus ya, Okta dan juga saudara. Di H+2 momen libur Natal ini memang kami melihat di Jumat pagi ini terkait arus lalu lintas ini masih stabil ya dan masih kondusif. Kami melihat kendaraan ini cukup ramai, tapi untuk arusnya ini masih lancar. Dan kalaupun memang ada sesekali hambatan, itu karena memang ada banyaknya pejalan kaki, maksud kami adalah pejalan yang menyeberang di sembarang tempat. Lalu juga ada para pengendara ini yang masih parkir sembarangan, namun selepas itu arus kendaraan ini masih berjalan dengan stabil dan normal, Okta dan juga saudara. Dan kami juga melihat saat ini para pengendara ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 yang juga berplatkan wilayah Bandung, luar Bandung, dan bahkan luar Pulau Jawa pun mereka melintas di kawasan Jalan Asia Afrika dari arah Tamblong menuju ke Jalan Asia Afrika, lalu juga di sini menembus ke kawasan Braga, lalu juga alun-alun Kota Bandung. Dan mengapa demikian tempat ini menjadi ramai, khususnya di momen libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru, Okta dan juga saudara, karena salah satunya Asia Afrika ini juga merupakan tempat wisata primadona di Bandung sendiri. Di sini banyak bangunan-bangunan kolonial, bangunan-bangunan khas Belanda begitu yang dipakai untuk berfotoria oleh para wisatawan. Kami juga melihat di sini ada keluarga, ada komunitas, dan juga ada pasangan yang sedang berfoto untuk prewedding, biasanya juga ada di sini. Dan kami juga melihat di sini juga tersedia street photographer ya, Okta dan juga saudara, sehingga para wisatawan tidak harus bingung kemudian bagi mereka yang tidak membawa tidak membawa kamera atau handphonenya mati misalnya. Di sini juga tersedia ada fotografer. Yang paling unik adalah nanti biasanya di siang, sore hingga malam hari di Asia Afrika ini juga tersedia para cosplayers. Di sini juga komunitas bentuknya sehingga mereka ada cosplayer hantu, profesi, karakter dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi keunikan dari Jalan Asia Afrika bagi para wisatawan yang berkunjung di momen libur Natal dan Tahun Baru. Okta. Jadi alternatif wisata murah meriah di sana. Nah, Rinda, untuk antisipasi di sana seperti apa oleh petugas supaya kalau ada kepadatan ataupun juga ramainya pengunjung di momen libur Nataru ini? Iya betul, di momen libur Nataru ini juga tentu petugas kepolisian, tentu tepatnya ini dari Polsek Sumur Bandung telah membuat skema, kemudian jika nanti adanya kelonjakan kendaraan lalu terjadi kepadatan ataupun kemacetan, kemudian nanti juga akan dilakukan pengalihan dan penutupan jalan
yang juga disiapkan tentu ini untuk mengantisipasi membludaknya volume kendaraan dan pengunjung di Jalan Asia Afrika ini. Jika kemudian nanti kemacetan terjadi dan dianggap sangat parah begitu Okta dan juga saudara, maka skema buka tutup jalan ini akan diberlakukan di jalur Tamblong menuju Jalan Asia Afrika. Dan menurut data dari Jasa Marga pun, Okta dan juga saudara, sebetulnya ini ada peningkatan volume kendaraan di momen libur Nataru ini. Ada sebanyak 12,32%. Ini berdasarkan transaksi melalui tol Padalenyi ya. Kalaupun dari data gerbang tol Paster ini terjadi peningkatan volume kendaraan menuju kota Bandung hingga 29,04% dan kendaraannya yang meninggalkan kota Bandung ini 0,51% dari hari sebelumnya. Artinya momen libur Natal dan Tahun Baru ini sedikit naik dan meningkat dibandingkan dengan momen libur Natal dan Tahun Baru di tahun sebelumnya. Terlebih, Okta dan juga saudara, saat ini cuaca di Bandung ini sangat bersahabat sehingga kami melihat situasi kondisi arus lalu lintas berjalan normal dan para wisatawan ini sedang menikmati momen libur Natal di Jalan Asia Afrika. Okta. Oke, ada rekayasa lalu lintas yang juga diberlakukan, tentu ini perlu diperhatikan oleh pengunjung ataupun juga wisatawan di Jalan Asia Afrika. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Niko Anggriawan melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.